Sebelumnya mohon maaf tadi hilang sinyalnya, hilang jaringan internetnya putus ya. Ini saya coba sambungkan dengan jaringan internet handphone sekarang ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi terputus ya, sampai di mana tadi? Share. Nah, jadi sekali lagi udah gabung semua ya. Jadi dari pembahasan kita sebelumnya kita tahu bahwa hubungan antara percepatan sentripetal dan percepatan radial itu dapat juga kita tulis. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering mengajarkannya di sekolah. Ini saya minimize dulu ya. Baik di sekolah ataupun di tempat lain atau ketika belajar fisika dulu, di mana percepatan radial itu, percepatan radial atau sentripetal, ini ditulis alfa R itu sama dengan omega kuadrat dikali L. Sedangkan percepatan tangensialnya, tangensial atau alfa T, bagian komponen vektor yang menyinggung itu adalah alfa dikali dengan L. Nah, seperti itu. Sehingga tadi kan sudah kita peroleh. Tapi sebelum saya menyelesaikan ini, saya gambarkan lagi tadi ya. Jadi sekali lagi seperti ini tongkatnya, lalu tongkatnya jatuh, kehilangan keseimbangan. Nah, ini sekarang adalah alfa T dan ini sekarang adalah alfa R. Ini sudut theta. Perhatikan. Jadi alfa R itu dan alfa T itu ini logikanya pasti dipengaruhi oleh jari-jari. Dalam hal ini jari-jarinya kan adalah L ya. Jari-jarinya adalah L, jari-jari lintasannya. Kenapa? Nah, karena dia itu bekerja pada suatu titik resultan vektor. Kalau di sini kan dimintanya titik di ujung. Kalau di tengah-tengah atau di tempat lain, besar alfa R dan alfa T-nya itu pasti berbeda. Misalnya percepatan tangensial di sini. Bergerak sedikit saja pangkal batang ini, sementara ujung ini kita lihat gerakannya sangat kencang. Nah, jadi bisa dipahami ya, sedikit saja bergerak pangkal ini, ujung ini kita akan melihat geraknya lebih kencang daripada pangkal. Nah, itu adalah percepatan tangensial. Sementara percepatan rotasinya pada lintasan ini kan percepatan rotasi ya. Ini meningkat juga, meningkatnya bukan terhadap jari-jari, melainkan meningkatnya terhadap waktu. Karena tadi alfa di sini alfa di sini adalah konstan, di mana besar daripada alfa itu sendiri hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sehingga di sini dapat kita tulis omega kuadrat L-nya atau alfa radial atau sentripetalnya ya langsung saja omega kuadrat tadi 3G per L ya. 3G per L 1 kurang cos theta. 1 kurang cos theta dikali dengan L. Nah, sehingga L saya coret, maka alfa R sama dengan 3G 1 dikurang cos theta. Nah, sedangkan tangensialnya, percepatan tangensialnya, alfa T-nya dapat saya tulis sebagai alfa dikali L, percepatan sudut. Percepatan sudut kita berapa tadi? Percepatan sudut kita tadi peroleh mana ya? Di awal. Nah, ini percepatan sudut kita. Ini alfa ya. 3/2 G per L sin theta. 3/2 G per L sin theta dikali dengan
L. Nah, ya udah berarti seperti itu saja. Tinggal kita coret saja L-nya. Kita akan peroleh alfa T, alfa tangensial besarnya adalah 3/2 G, 3/2 G sin theta. Nah, inilah hasil terakhir kita ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita lanjutkan. Intinya apa? Intinya mengerjakan soal seperti ini kita hanya dituntut untuk teliti, dan yang tak kalah penting adalah konsep dasar yang minggu kemarin sudah kita review ya. Konsep dasar fisiknya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Silakan. Saya masih bingung dengan yang di atas tuh Pak, yang percepatan radial atau sentripetal tuh kan omega kuadrat L. Kemudian sama dengan 3G/L dikali 1 kurang cos theta. Sedangkan yang di depan tadi Pak, omeganya kan akar dari ya. Oh, udah Pak, udah Pak, udah ketemu Pak. Saya yang salah baca Pak. Udah Pak, makasih Pak. Ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya. Jadi kalau dari mana datangnya alfa R omega kuadrat L? Oke, saya ambil sekarang ya. Kita buktikan ini ya, dari mana datangnya. Mungkin ada yang bingung, dari mana datangnya ini kok tiba-tiba omega kuadrat L ada. Nah, kita tahu percepatan sentripetal itu, alfa R itu, atau alfa S ya, kadang ditulis di buku ya. Biasanya rumusnya apa? V kuadrat per R. Seperti itu ya, di buku-buku ya. Di buku-buku kan seperti ini dituliskan. Ini kan dapat kita selesaikan. Ingat, R di sini kan jari-jari. Jari-jari ini boleh saya ganti dengan L di kasus kita. Karena jari-jari kasus kita adalah L. Jari-jari lintasan melingkarnya ini adalah L jari-jarinya. Sehingga boleh saya tulis V kuadrat per L. Nah, kita tahu bahwa hubungan antara V sama dengan R omega. Hubungan dari kecepatan rotasi dan translasi. Sehingga dapat saya tulis, ini boleh juga V sama dengan L omega. Karena R-nya saya ganti dengan L. Kalau dikuadratkan, maka L kuadrat omega kuadrat dibagi dengan L. Sehingga L-nya saya coret, kuadratnya hilang. Maka alfa R sama dengan omega kuadrat L. Nah, dari situ datangnya ya. Lalu kalau alfa tangensial dengan alfa L yang mana? Nah, perhatikan. Alfa tangensial sama dengan alfa L. Ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Alfa tangensial ini kan adalah percepatan linier. Ini boleh juga saya tulis dengan A ya, percepatannya, percepatan linier. Ini saya buat supaya dia seragam. Saya buat alfa tetapi ada T-nya tangensial. Percepatan linier. Kenapa dia kita sebut sebagai percepatan linier? Karena vektornya itu menyinggung garis singgung di sini. Garis singgung di sini ya linier, percepatan linier dia. Lurus, menyinggung, kecepatannya itu lurus. Kalau yang melingkarnya yang mana? Kalau yang melingkarnya ya yang ini, alfa ini. Tapi kalau yang lurusnya ya alfa T ini. Jadi semoga bisa dipahami ya. Seperti itu sehingga hubungan A dan alfa T, hubungannya adalah A sama dengan R dikali alfa. Atau A ini saya ganti menjadi alfa T ya, ganti penulisan saja. Esensinya sama-sama percepatan linier atau tangensial, sama dengan R-nya adalah L dikali alfa. Nah, dari sini datangnya. Yang ini. Nah, tadi ini sama ini. Bahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya. Harapannya kita bisa selesai 3 soal ini ya. Ini ya ibu-ibunya masih banyak diam ya.
Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak kita lanjutkan nih. Nah, ini soal selanjutnya. Nah, silakan dibaca dulu soalnya sebelum kita kerjakan. Jadi, dua buah pegas tak bermassa. Nah, ini ada pegas dengan konstanta pegas 1, K1, pegas 2, K2, menempel pada silinder pejal. Berarti ini yang bulat ini sekarang adalah silinder pejal padat bermassa M, seperti pada gambar. Jadi ini kenapa kok nampak bulat saja dari kita? Karena kita melihatnya sekarang 2 dimensi. Ya, kalau 3 dimensi ini sebetulnya ini kira-kira seperti ini dia silinder ya. Nah, kalau saya gambarkan lah, kalau boleh saya gambarkan 3 dimensi. Nah, seperti ini sekarang ini keadaannya seperti ini ya. Bisa dipahami kira-kira ya, seperti itu. Tapi gambar ini kita hanya diberikan 2 dimensi saja. Jadi kasusnya adalah pegas dan pegas tergang. Nah, jadi saat silinder sedikit, nah ini penting nih ya, saat silinder sedikit digeser dan pegas K1 terapatkan sejauh X, K1 ini terapatkan sejauh X, dan K2 teregang sejauh 2X. Nah, misalnya ini kita geser ke kanan sedikit, K1 terapatkan 1X, X, dan K2 teregang sejauh 2X. Ya, sedemikian rupa ya, terserahlah seperti apa kondisinya. Yang jelas seperti itu dikasih tahunya. Lalu dilepaskan, setelah kita geser dia sejauh X dan 2X itu bagi K1 dan K2 masing-masing. Setelah kita lepaskan, maka ya logikanya akan terjadi osilasi. Nah, terhadap posisi kesetimbangan, kita anggap sekarang posisi setimbangnya di sini. Posisi setimbangnya 0. Titik nolnya di sini. Dengan asumsi bahwa silinder menggelinding tanpa tergelincir. Tanpa tergelincir itu berarti ada gesekan di sana ya. Ada gesekan, ada mu. Ada gesekan, tentukanlah periode daripada osilasi. Nah, ini cukup mantap sebetulnya soalnya. Oke, sekarang kita sudah tahu kasusnya, itu dulu kasusnya. Satu kasus soal. Kita sudah paham, kita geser sedikit, lalu dia akan berosilasi ya. DBB, kemudian yang ketiga statement physics-nya. Kalau DBB ya udah, sekarang pada keadaan dia diam di sini, dia punya gaya berat. Nah, dibawa ke sini gaya beratnya mg. Kita anggap sekarang ini 2 dimensi saja ya, dia di titik beratnya ini. mg, gaya titik beratnya. Nah, jadi sebetulnya kasus ini bisa kita tinjau dan bisa kita pandang dari 2 konsep ini ya. Ketika dia menggelinding itu. Bisa kita pandang dia dari konsep kinematik, gerak, di mana nanti ada gerak menggelinding dan ada gaya yang membuat dia menggelinding, gaya yang bekerja ketika dia menggelinding, yaitu torsi. Dari mana datang torsinya? Dari gesekannya, mu, dan juga torsi akibat dari K2 dan K1. Nah, tetapi itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita tinjau, ini tinjauan kinematik,
Bisa juga kita tinjau dari energi. Tinjauan energi. Nah, kalau energi yang kita tinjau, biasanya selama ini kalau energi kan kita tahunya energi keadaan mula-mula dan energi pada suatu keadaan tertentu. Keadaan maksimum misalnya. Keadaan mula-mula dan keadaan akhir misalnya. Kita kan kalau meninjau energi kan cuma seperti itu. Kita tidak memikirkan apa yang terjadi ketika dia sedang menggelinding, itu kita tidak memikirkan. Yang jelas kita lihat keadaan awal dan keadaan akhir. Dah selesai, energi seperti itu. Nah, sedangkan tinjauan kinematik ya kita harus meninjaunya dia sedang bergerak itu seperti apa, torsinya seperti apa, gaya tarik pegas yang pertama seperti apa, gaya tekan pegas yang kedua. Nanti setelah dia balik lagi kebalikannya, pegas kedua akan menarik dan K1 yang akan menekan. Nah, seperti itu. Otomatis saya yakin teman-teman mendengarnya saja sudah paham bahwa jauh lebih mudah kita meninjaunya dengan energi. Kita tinjau dia dengan energi. Nah, sekarang kita coba. Energy Mechanic System, EM System, sekarang sama dengan pada saat saya tarik ini ke kanan, saya geser dia ke kanan sedikit, otomatis kan ini semua sekarang bekerja ini. K1 bekerja, K2 bekerja, dan nanti ketika saya tarik itu, kalau saya lepaskan dia akan menggelinding sedikit ke kiri, kemudian menggelinding sedikit ke kanan, nah begitu seterusnya. Kemudian titik pusat massa saya ini, kalau saya pandang dari sini atau dari layar monitor ini, juga pasti akan bergeser ke kiri dan ke kanan titik pusat massa, titik pusat rotasi. Titik pusat silinder ini juga akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Selain dia menggelinding sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, dia juga bergeser ke kiri, ke kanan. Artinya, silinder ini melakukan gerak translasi sekaligus juga melakukan gerak rotasi. Nah, semoga itu bisa dipahami. Artinya, kita punya energi di sini. Yang pertama, energi kinetik rotasi, kemudian energi kinetik translasi, kemudian energi potensialnya adalah ya potensial pegas K1 dan energi potensial pegas K2. Gimana dengan energi potensial benda silinder ini sendiri? Ya tidak ada. Energi potensialnya sama dengan nol. Kenapa? Ya energi potensial kan adalah energi relatif terhadap ketinggiannya. Ketinggian titik pusat massa kita ini kan kalau dia menggelinding-gelinding ke kiri ke kanan ini kan konstan aja tingginya. Tetap aja dia tidak ada naik turun dia tingginya. Otomatis apabila tidak ada perbedaan ketinggian, maka potensial benda itu sama dengan nol. Potensial akibat gravity. Sementara potensial yang ada adalah potensial akibat K1 dan K2. Sehingga saya tuliskan di sini EM sistemnya, EMS, EM sistem saya singkat, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi ditambah energi potensial pegas 1 PS1 ditambah energi potensial spring kedua misalnya, atau pegas yang kedua. Nah, sehingga ini dapat saya tulis sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat kinetik rotasi ditambah setengah K delta X 1 K1 kuadrat ditambah setengah K2 delta X2 kuadrat. Nah, ini hati-hati nanti nih ya, takut kita salah-salah dalam memasukkan nilai. Sekarang kita coba pecahkan satu-satu. Otomatis ini sama dengan kita masukkan momen inersianya. Momen inersia untuk
silinder apa? Momen inersia untuk silinder itu setengah mr kuadrat ya. Tak salah saya setengah mr kuadratnya sama di cakram padat. Nanti dicek lagi. Setengah mr kuadrat kalau tak salah saya. Nah, sekarang kita tulis setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Anggap jari-jarinya adalah r, jari-jari silindernya. Lalu ditambah, nah K1 delta X1. Delta X1 tadi berubah delta X-nya sejauh X. Nah, pegas K1 terrapatkan sejauh X. Mau terrapatkan, mau terregangkan, terserah. Yang jelas berubah panjangnya. Delta X itu kan perubahan panjang. Artinya perubahan panjang pegas yang pertama adalah X. Sehingga dapat saya tulis setengah K1 X kuadrat. Nah, boleh ya seperti itu. Kemudian ditambah lagi yang kedua, setengah K2. Nah, delta X2. Perubahan panjang pegas yang kedua berapa? Adalah 2X. Setengah K2, konstanta pegas kedua, dikali 2X. Ini kita kuadratkan. Nah, seperti itu ya. Sehingga dari sini dapat kita tulis juga. Omeganya tinggal, Pak. Oh iya ya, omeganya tinggal ya. Boleh saya buat di sini saja. Tambah setengah I. Oh, omeganya maaf. Ini udah benar, sama dengan ya. Di omega di sini tinggal ya. Omega kuadrat ya. Setengah I omega kuadrat. Nah, jadi tolong ditambahkan nanti di catatannya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita seragamkan ya. Ini kan sudah seragam. Yang sini sudah seragam, ada K, ada X. Tetapi di sini ada R, di sini tidak ada, ya biarkan saja. Tetapi di sini ada omega, di sini ada V. Bisa kita seragamkan. Kita seragamkan karena kita ingin di dalam ada R dan omega di sini, ya kita bawa V ini sebagai fungsi omega dan R. Dari mana? Kita tahu bahwa, saya lanjutkan di sini, kita tahu bahwa hubungan antara V dan omega itu adalah dikali dengan R. Sehingga energi sistem kita sekarang adalah setengah M R kuadrat omega kuadrat jadinya. V kuadratnya kan R kuadrat omega kuadrat. Ditambah, nah ditambah apa tadi? Ditambah 1/4 jadinya ya. 1/4 MR kuadrat. 1/4 MR kuadrat omega kuadrat. Setengah K1 X kuadrat. Tambah setengah K1 X kuadrat. Tambah setengah K2. 2X dikuadratkan berarti 4X kuadrat. 4X kuadrat. Berarti 4-nya saya coret, setengahnya menjadi 2 ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah sampai pada tahap ini. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, perhatikan bahwa omega itu sendiri adalah sekarang kecepatan sudut. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan? dm berarti ini kan energi mekanik. Baik, sekarang kita lanjutkan. Energi mekanik ini kan kita tahu EM itu nilainya adalah konstan ya. Nah, ini minggu kemarin sudah kita review ya. Sehingga turunan daripada energi mekanik itu adalah 0. D EM, nah, turunan daripada energi mekanik sama dengan turunannya berarti terhadap D terhadap DT. Kita turunkan terhadap waktu.
sama dengan 0 ya. Nah, sehingga di sini kita coba turunkan persamaan ini, Pak. Gimana cara kita menurunkannya? Nah, ingat kalau di sini kan tidak ada apa yang mau kita turunkan terhadap waktu. Kira-kira yang memungkinkan adalah, nah, X di sini adalah perubahan panjang. Tidak mungkin ya, ini adalah perubahan panjang pegas. Sementara kita melihat sekarang kacamata kita adalah silindernya itu sendiri. Yang di tengah-tengah itu. Otomatis kecepatan silindernya itu dapat kita buat yang akan berpengaruh ke turunan ini. Kecepatannya apa sekarang ya? Kecepatan sudutnya. Kenapa? Karena kecepatan sudut ini sendiri, omega itu adalah turunan pertama dari sudut theta. Nah, sehingga kita dapat menulis persamaan kita yang di atas ini, sekali lagi, EM setengah MR kuadrat theta dot kuadrat ditambah setengah seperempat MR kuadrat theta dot kuadrat seperempat, kemudian ditambah setengah K1 X kuadrat tambah 2 K2 X kuadrat. Nah, perhatikan apa yang bisa kita sederhanakan di sini. Kita coba sederhanakan persamaan ini. Sehingga persamaan kita ini dapat kita tulis, ini kan sudah sama ya, setengah MR theta dot kuadrat seperempat MR kuadrat theta dot kuadrat. Kira-kira berapa itu hasilnya? Setengah ditambah seperempat, berarti setengah ditambah seperempat. Berapa? Perempat berarti 2/4 tambah seperempat. 3/4 ya. 3/4 MR kuadrat theta dot kuadrat ditambah yang sebelah kanannya sendiri adalah setengah K1. Konstantanya berarti setengah X kuadratnya kita keluarkan ya, boleh. Setengah X kuadrat setengah kalau kita X kuadrat K1 ditambah 4K2 bisa. K1 ditambah 4K2. Kenapa? Karena 4 dikali setengah nanti dapat lagi 2 ya. Nah ini perhatikan, ini ya penyederhanaan matematis saja. Nah sekarang kita coba turunkan persamaan ini terhadap waktu ya. Kenapa? Karena theta dot ini sekarang sudah dapat kita turunkan terhadap waktu. Nah, tetapi permasalahannya adalah, bentar. Permasalahannya adalah ini sekarang yang dapat kita turunkan baru yang sisi pertama. Yang ini masih belum bisa kita turunkan terhadap waktu. Kenapa? Karena dia masih belum seragam. Theta. Di sini fungsi theta dan di sini masih fungsi X. Sehingga dapat kita tukar X ini. Kenapa? Karena kita tahu hubungan X itu, hubungan X dengan theta, theta adalah R dikali theta X sama dengan R theta. Nah, maaf, sehingga di sini tanya. Ya. Ini kan di soal ada yang terapatkan dan teregangkan, itu tidak mempengaruhi nilai X ya Pak, positif atau negatifnya? Jadi seperti ini, perubahan panjang pegas itu, bagus ya pertanyaannya. Perubahan panjang pegas ini saya bawa ke rumus gaya pemulih itu, F pemulih itu negatif K
negatif K delta X itu, atau potensial sama dengan setengah K delta X kuadrat. Perhatikan. Jadi, delta X ini sekarang nilainya adalah positif. Jadi itu yang perlu kita pahami dari konsep pegas itu. Delta X itu adalah perubahan panjang. Berapa berubah panjangnya. Nah, sementara negatif ini adalah arahnya yang akan selalu berlawanan dengan arah F yang kita berikan. Nah, jadi gaya pulihnya itu K delta X, dan F ini adalah gaya yang kita berikan. Semakin besar gaya yang kita berikan, semakin akan menghasilkan delta X-nya semakin besar. Nah, otomatis di sini sekali lagi negatif ini adalah menandakan bahwa gaya pulih ini akan selalu berlawanan arahnya dengan gaya yang kita berikan. Itu pada gaya pegas. Sedangkan pada potensial, setengah K delta X itu, delta X kuadrat itu lagi-lagi nilainya adalah perubahan panjang pegas. Jadi konsepnya adalah delta X itu berapa berubah panjang pegasnya itu. Contoh, panjang pegasnya mula-mula 6. Sekarang dia berkurang dia menjadi 4. 4 misalnya, di sini menjadi 4. Berapa delta X-nya? Berapa delta X-nya? Pasti jawaban kita adalah 2. Iya kan? Sepakat ya? Sepakat ya? Berapa perubahan panjangnya? Perubahan panjangnya kan sama dengan 2 di sini. Satu lagi kasusnya, ini sekarang panjangnya 3. Sekarang saya tambah dia menjadi saya tambah dia menjadi 5. Sekarang saya buat dia menjadi 5. Otomatis ini perubahan panjangnya adalah delta X. Berapa delta X ini? Pasti 2. Sepakat ya? Konsepnya ya. Nah, jadi seperti itu. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Sementara minus, sin minus itu menyatakan bahwa gaya pemulih pada pegas itu arahnya berlawanan dengan arah daripada gaya yang kita berikan. Itu yang pertama. Nah, sedangkan pada kondisi soal kita ini, X itu sekarang adalah jarak translasi sama dengan X yang barusan saya contohkan ini. Delta X ini sekarang nih adalah perubahan panjang pegasnya. Delta X-nya itu tadi kan kita ganti. Delta X awalnya tadi adalah delta X-nya. Mana tadi? Oke, delta X. Ini tadi ya. Jadi setelah delta X, kita masukkan nilai X-nya. Kenapa? Karena dia berubah panjangnya sejauh X. Berubah panjangnya sejauh X. Ya terserah dia mau minus, mau plus, terserah, tidak peduli dia. Yang jelas sejauh X berubah panjangnya. Nah, jadi semoga bisa dipahami maksud saya ya. Perubahan. Berapa perubahannya? Ya, X. Mau berkurang dia menjauh X, mau bertambah dia menjauh X, yang jelas perubahannya adalah X. Nah, seperti itu. Sepakat ya? Jadi, dari sini dapat kita rubah X sama dengan R theta. X sama dengan R theta, sehingga persamaan EM kita sama dengan 3/4 MR kuadrat theta dot kuadrat ditambah dengan setengah R kuadrat theta kuadrat K1 tambah 4K2. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya masih teringat pertanyaan Bu siapa tadi ini? Tidak muncul di sini ya. Anur, Pak. Oh ya, pertanyaan Bu Anur. Jadi kalaupun mau diperhitungkan minusnya itu, misalnya Bu Anur misalnya memperhitungkan minus delta X dan plus delta X-nya.
hasilnya saya pastikan sama hasilnya. Kenapa? Kenapa saya pastikan sama? Karena kan ini kan dikuadratkan. Mau minus mau plus dikuadratkan itu kan hasilnya tetap plus ya. Kan kita kuadratkan tadi kan? Ini kan? Iya, Kalau Pak. saya masukkan tadi minus, misalnya minus X kuadrat saya masukkan, minus X dikuadratkan ya hasilnya tetap X kuadrat juga. Atau 2X-nya yang minus misalnya. Minus 2X saya kuadratkan tetap hasilnya 4X kuadrat, tetap plus juga hasilnya. Kalau memang kita paksakan dia plus dan minus itu masuk sama hasilnya. Kenapa? Energi itu besarnya, energi itu besaran apa? Besaran vektor atau skalar? Nah, itu jawabannya adalah besaran skalar ya. Dia tidak melihat arah. Mau arah itu negatif pada pegas itu, mau arahnya positif dia tidak peduli. Yang penting energi potensialnya segitu karena dia besaran skalar. Itu fisiknya seperti itu. Oke ya, clear ya. Nah, jadi sekarang barulah kita turunkan DEM ini terhadap DT. Sehingga yang berpengaruh di sini terhadap turunan kita hanyalah theta dot dan theta ini yang berpengaruh. Kenapa? M massa konstan, R jari-jari juga konstan, K1 juga konstan, K2 juga konstan, R kuadrat ini juga konstan, R-nya tadi ya. Nah, sehingga dapat saya tuliskan di sini 3/4 MR kuadrat D theta dot kuadrat per dt, boleh ya saya tulis seperti itu ya, ditambah saya bawa langsung keluar operator turunan ini karena dia konstannya, setengah R kuadrat yang konstannya saya kumpulkan K1 tambah 4K2 D theta kuadrat per dt. Nah, seperti itu. Sehingga turunannya gimana? Turunannya ya sama seperti kita menurunkan variabel biasa, theta dot kuadrat turunannya adalah 2 dikali theta double dot kuadrat dikali theta dot. Nah, itu bedanya. Jadi, saya contohkan dulu sebelum kita eksekusi. Theta dot. Kalau turunan d theta per dt, ini turunannya adalah theta, kita sebut sebagai theta dot. Tapi kalau d theta dot per dt, ini pasti nanti hasilnya adalah kita sebut sebagai hasilnya berbentuk theta double dot. Kalau ini dia kuadrat gimana? Kalau dia kuadrat, nah ini turunannya adalah theta. Kalau dia kuadrat kita kalikan duanya ke sini dulu, baru nanti kita kalikan dengan variabelnya, sehingga ini 3/4. Maaf, ini ada theta dotnya satu lagi ya biasanya ya. Nah, seperti itu. Sehingga 3/4 MR kuadrat, 3/4 MR kuadrat dikali 2 turunannya berarti 2-nya ke depan, 2 theta dot theta double dot dikali theta dot. Nah, seperti itu ya. Nah, ditambah dengan setengah R kuadrat K1 tambah 4K2 turunan theta kuadrat otomatis 2 theta